Warga Serambi Mekah sempat geger terkait kepemilikan 4 pulau di perbatasan Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini udah jelas-jelas ini milik kami. Dalam banget ya, Pak. Dalam. Bahaya nih orangnya. Saya juga sedalam ini. Dalam. Kita jadi bertanya-tanya, ada apa dengan gugusan kepulauan ini? Benarkah ini semua hanya terkait dengan masalah perbatasan? Jika setiap jengkal tanah begitu berharga, mengapa pemerintah melihatnya seakan sebagai komoditas? Ini tuh sudah menjadi wilayah Aceh sejak zaman kerajaan dulu, tapi di tahun 1956 akhirnya wilayah ini diakui oleh Belanda yang akhirnya diresmikan oleh presiden di saat itu. Setelah sempat gaduh, akhirnya Presiden Prabowo mengakhiri polemik 4 pulau di pesisir barat perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Bayangkan, Presiden sampai harus memimpin rapat terbatas di sela-sela kunjungannya ke Rusia. Akhirnya, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, Mangkir Kecil, dan Panjang kembali resmi menjadi milik Aceh. Terdorong rasa penasaran, kali ini saya dan tim Indonesiaku mendatangi Kecamatan Singkil Utara. Saya mencoba untuk melihat secara langsung salah satu dari pulau yang ramai diperbincangkan. Kita tadi udah dari Bandara Sela itu udah 4 jam lebih, ini perjalanan kita tinggal setengah jam lagi. Gimana Mas Ega? Ini gapurannya sih kayaknya udah mau nyampe nih. Oh ya ini ya? Iya. Jadi mungkin sebentar lagi kita udah sampai ya. Sekarang saya akan menuju ke salah satu pulau yang sempat diambil alih oleh Sumut, tapi untungnya sekarang sudah kembali ke Aceh lagi. Nah, untuk itu nama pulau itu Pulau Mangkir Kecil. Nah, ini adalah kapal yang akan membawa kita ke sana gitu. Hari ini kita bersama Pak Mas Ram, beliau adalah salah satu nelayan di Desa Gosong Telaga Utara yang memiliki kapal ini. Nanti kita ikut ya Pak ya, kegiatan Bapak di sana ngambil ikan dan sebagainya. Oke, ini kapalnya ya Pak ya. Selama 30 tahun, Pak Yusran menggantungkan hidupnya pada laut. Demi tangkapan yang lebih baik, setiap hari ia berangkat ke pulau-pulau kecil di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Kayaknya kalau sana tuh, tadi kalau nggak salah bapaknya 3 jam. 3 jam? 3 jam ya Pak? Nah, kalau mil katanya sekitar berapa mil Pak? 19. Oh, 19 mil. Ini kalau GPS buat apa aja Pak? Ini buat kita perlunya ini kalau nelayan untuk jarak tempuh, kabut. Kalau dari gosong yang udah di sini udah disimpan memorinya udah di sini semua. Kita tinggal kan misalnya ke Karang sana kita ambil nomor ini aja, tinggal duduk gitu aja. Yusran dan nelayan lain terus berpindah pulau mengikuti musim ikan yang berubah-ubah. Di tengah laut yang keras, mereka saling berbagi kabar tentang tempat mana yang memberi harapan. Oh ya, yang itu ya Pak ya? Ini kalau nggak salah namanya Mangkir Besar loh. Iya betul, Mangkir Besar Pak yang sebelah sana. Nah kalau Pulau Mangkir Besar ini satu di antara 4 apa yang mau diambil tadi pada dia belum turun. Oh. Tapi untungnya kan sekarang udah dibalikan ke Aceh lagi. Iya betul. Memang kalau melihat dari jarak tadi memang sekitar tadi kalau nggak salah sekitar udah 3 jam sampai ke sininya ya. Iya 3 jam 15 km jam. Sekarang kita mau ke Pulau Mangkir yang kecil dulu ya Pak ya. Pak, kita lanjut ke sana dulu atau di sini dulu? Di sana dulu. Sana dulu lah kita. Itu kan situ yang paling apanya kita. Banyak ikannya ya. Nah, kita ke pulau yang Mangkir Kecilnya dulu katanya. Bapaknya paling banyak ya Pak ikannya ya Pak. Itu semua di situ kan entah nyelam nanti apa di sini. Oh. Kan. Ya. Ini yang Pulau Sengketa ini lah. Oh, Pulau Sengketanya ini. Ini yang Pulau Sengketa.
Kita sudah sampai dan sedang menepikan perahu, dan di Pulau Mangkir ini tuh katanya ada tugu yang menandakan kalau ini tuh kepemilikan Aceh. Habis ini saya akan mengecek keberadaan tugu tersebut. Lokasi pulau yang jauh membuat para nelayan harus menghemat bahan bakar demi mendapatkan keuntungan. Untuk pulang pergi, para nelayan harus membeli bensin sampai 40 liter. Nah, ini kami mau menuju tanda di mana itu ada tugu, penanda bahwa itu wilayahnya Aceh. Dan keberadaan pulau ini juga sangat penting ya, karena di sini tuh pulau ini tuh berfungsi untuk menahan gelombang sehingga biota laut di sekitarnya itu bisa bertumbuh dengan sempurna. Makanya para warga di sini tuh sangat tidak rela bila pulau ini tuh diambil alih oleh sumur. Jadi menurut informasi warga, ini tuh sudah menjadi wilayah Aceh sejak zaman kerajaan dulu. Tapi di tahun 1956, akhirnya wilayah ini diakui oleh Belanda, yang akhirnya diresmikan oleh presiden di saat itu. Dari kepengakuan dari kakek-kakek kami, orang-orang tua kami, sampai sekarang ini memang milik Aceh. Cuman kami masyarakat Aceh, khususnya di Singkil Utara, yang nelayan mengharapkan mencari nafkah di perairan pulau ini, kami terkejut mendengar dari keputusan Mendagri bahwa ini milik dialihkan ke Sumut, diklaim oleh Sumut. Tapi kalau pulau ini sendiri, Pak, apa sih artinya bagi para warga di sini? Sangat besar, sangat besar. Yang pertama sekali kami kehidupannya mencari ikan di sini, menjaring tradisional seperti jaring salap. Dan yang kedua persinggahan, datang badai dari tengah kita menyesak kan, mau tidak kemana berlindung, kita berlindung di sini. Kenalan Pak, Lola, Lova. Bapak ini udah berapa hari Pak di sini? Udah menjelang 5 hari lah, 5. Oh 5 hari dari kemarin. Ikannya gimana Pak? Kami sini bukan ngambil ikan ini, ngambil panen kelapa. Oh panen kelapa gitu. Kalau bapak-bapak di sini ada yang ngambil ikan juga nggak? Ada. Ini siapa ini ngambil ikan. Oh pada ngambil ikan juga. Kapteng sama gosong telaga orang Singkil. Iya. Oke. Terlepas dari polemik yang pernah ada, nelayan Singkil tetap menyambut saudara mereka dari Tapanuli Tengah dengan tangan terbuka. Bagi mereka, selama tak merusak laut, siapapun boleh singgah dan mencari ikan di sini. Bahkan, nelayan Tapanuli pun mengakui bahwa pulau-pulau ini milik Aceh. Walau tidak berpenghuni, pulau kecil ini memiliki arti penting bagi para nelayan Singkil. Bagi mereka, pulau seperti ibu yang melindungi anak-anaknya, terutama dari hempasan badai di laut. Sebelum menangkap ikan, para nelayan berdiskusi untuk mencari tempat yang tepat untuk menaruh jaring mereka. Yusran menggunakan alat bantu untuk melihat lokasi di mana ikan melimpah. Jadi untuk jaringnya sudah selesai kami pasang dan kami butuh waktu untuk sampai 5 menit lah untuk menunggu apakah ikan tersebut nanti sudah tersangkap. Dan ini itu lubangnya cukup besar ya, bisa mencapai 1,9 inci karena untuk menghindari bibit-bibit ikan yang masih kecil tersangkut di sini. Sayangnya, hasil tangkapan ikan Yusran hari ini tidak cukup banyak. Ia jelas kecewa. Tapi, apa mau dikata, hari ini ia kurang beruntung. Ia menduga banyaknya illegal fishing menjadi penyebab turunnya hasil tangkapan para nelayan kecil. Ini udah jelas-jelas ini milik kami. Sementara aja yang kami takuti kapal-kapal dari luar kan, seperti patrol tadi, pom-bom tadi, udah jelas menghancurkan. Nasib kami aja nggak sanggup kami. Sementara ini Aceh, pemilik Aceh, udah hancur dibikin orang luar. Apalagi udah ini udah milik orang lain. Mungkin dijajahnya lebih dari sini lagi, kami dijajah lagi. Selain air laut yang jernih, terumbu karang di sekitar pulau ini masih terjaga dengan baik. Tak heran jika para nelayan sangat khawatir dengan penggunaan kapal jenis pukat harimau yang sering beroperasi secara liar.
ikan-ikan di sekeliling dia juga banyak banget. Makanya nggak heran kalau misalkan nelayan-nelayan tuh lebih milih untuk nyari ikan di sini karena emang biota lautnya sebagus itu. Jadi ini kita sudah di perjalanan pulang dan waktu sudah menunjukkan pukul 6.39 ya, benar-benar seharian itu meskipun penghasilan tidak menentu, naik turun tetap saja itu menjadi satu-satunya tempat bagi mereka untuk mencari makan. Bagi para nelayan, keempat pulau kosong tanpa penghuni itu hanya ada pohon kelapa dan ikan. Lantas mengapa pulau-pulau ini seakan diperebutkan? Saya jadi bertanya-tanya, apa yang tersimpan di keempat pulau ini? Sejarahnya itu milik Aceh. Kenapa itu direbutkan? Itu pulau panjang, pulau lipan, mangkir besar, mangkir kecil. Di belakangnya itu, di belakang pulau itu banyak apa? Banyak terumbu karang. Jadi di situ banyak ikan. Jadi kalau selalu itu didatangkan untuk penangkap ikan yang nggak diizinkan, namanya pukat harimau, bom ikan, terumbu karang habis. Saya menjumpai Hermansyah, Kepala Desa Gosong Telaga Utara. Ia pun mengungkap beberapa hal yang cukup mengejutkan. Namun informasi belakangan ini memang betul kami terima bahwasanya itu potensi alam seperti migas, situ apalagi informasi batu bara ada. Ya memang betul kayaknya betul. Bahkan kuotanya itu sangat banyak Mbak kayaknya. Bahkan hampir bisa dikatakan hampir bisa mengimbangi yang di Blue Andaman kayaknya. Meskipun begitu, Badan Pengelola Migas Aceh belum dapat mengkonfirmasi keberadaan migas yang diduga berada di bawah perut pulau-pulau kecil ini. Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu kantung kemiskinan di Provinsi Aceh. Seperti nelayan di Desa Gosong Telaga Utara. Walau menggantungkan hidup dari laut, tapi hidup mereka jauh dari sejahtera. Minimnya modal dan hasil tangkapan membuat mereka hanya bisa melaut di sepanjang pesisir pantai. Keesokan harinya, saya mendatangi rumah Pak Yusran. Saya bertemu dengan istrinya yang bernama Ibu Nurlina. Meskipun Pak Yusran pulang dengan ikan seadanya, Nurlina tetap bersyukur karena suaminya dapat pulang dengan keadaan selamat. Yusran kesulitan untuk menafkahi istri dan ketiga anaknya. Hidup seakan terasa berat bagi Yusran dan keluarga. Tapi bagaimana lagi? Laut adalah segalanya bagi Yusran. Ia hanya bisa bertahan dan berharap semoga nasibnya dapat berubah. Bagi Yusran dan Nurlina, memakan ikan hasil tangkapan sudah tergolong mewah. Karena seringkali mereka hanya bisa makan dengan nasi dan garam. Ya sedihlah, karena kan bapak kan di situ kerja menangkap ikan. Jadi kadang ada, kadang nggak ada. Jadi nanti kalau diambil orang sumur lagi kan, tambah kayak mana nasib kita ini. Dan orang sehari-hari tiba bapak yang pergi mencari ikan. Susah lah, itu pun kadang ada, kadang nggak ada. Tengok hari lah lagi, kadang nanti harinya ada badai kan. Kalau balik nanti kayak mana perginya ya di rumah dulu. Mbak takut karena anak-anaknya juga jauh. Bagi Nurlina dan keluarganya, pulau-pulau kecil di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara adalah satu-satunya tempat yang bisa diandalkan untuk mencari nafkah. Khawatir karena kan bapak ada di situ, nyari lagi kan di situ.
Kalau bapaknya nggak bisa, terus kami gimana? Gitu. Sekarang pun bapak kalau pergi ke laut, kalau nggak dapat, kadang dapat gitu. Nanti kalau nggak dapat pun kami cuma makan nasi putih aja, cuma pakai garam. Gitu. Sedih Kak, makanya nggak mau kuliah. Mending cari kerja daripada kuliah kan. Bapaknya gini lah, susah cari uangnya. Karena kita liputan seperti ini, jadi semuanya harus nyemplung ke dalam. Pak Jono, nggak apa-apa Pak.